kita semua. Selamat datang dalam sesi wawancara eksklusif bersama saya. Dan sebelum kita mulai, mohon perkenalkan nama lengkap dan latar belakang organisasi yang apa saja mulai berlatih. Oke, baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Mesaroh, Magister Pendidikan GR. Pengalaman organisasi yang sudah pernah saya ikuti dari yang mana dulu ini? Dari mulai sekolah dasar. Mulai sekolah dasar. Kalau dari sekolah dasar itu belum ada organisasi. Mulai ikut organisasi aktif itu dari SMP. Ada OSIS, kemudian di Madrasah Aliyah juga ikut OSIS. Kemudian pada bangku perkuliahan pernah menjadi sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian sekarang sebagai guru profesi, yang mana di situ aktif dalam organisasi MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, di lain sebagai guru, saya juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan, terutama dalam keagamaan, yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk sesi wawancara. Pertama, jadi gini, kan mulai orang ketika sedang bekerja sibuk itu kesibukannya itu banyak sekali. Apa yang membuat Ibu tetap semangat dan konsisten aktif dalam berorganisasi sampai sekarang? Oke, alasan saya masih aktif meskipun sebagai seorang guru yang notabene-nya terlihat sibuk gitu ya Mbak Yanggi ya. Oke. Kesibukan sebagai guru itu memang cukup padat, tapi saya tetap aktif berorganisasi. Kenapa? Karena saya merasa organisasi itu bisa memberikan banyak manfaat, baik untuk pengembangan diri maupun profesi. Nah, melalui organisasi ini, saya dapat memperluas wawasan atau membangun narasi dengan rekan-rekan sejawat, membangun relasi, kemudian terus belajar hal-hal yang baru. Karena di dalam organisasi ini tidak mungkin atau tidak jarang kita itu akan bertemu dengan orang-orang yang baru gitu. Atau soft skill yang diperoleh dari organisasi yang paling sering digunakan saat berinteraksi dengan siswa, guru, dan Oke. Organisasi yang paling bermanfaat, yang paling sering digunakan. Oke, baik Mbak Yanggi, organisasi yang paling sering saya gunakan adalah MGMP. Sebagaimana seorang guru itu harus mempunyai wadah. Nah, dalam MGMP ini, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, setiap guru itu wajib mengikutinya. Kenapa? Karena dalam MGMP itu kita bisa belajar banyak hal. Contoh, beda sekali guru yang ikut MGMP dengan yang tidak. Contoh kecilnya modul ajar. Ketika guru itu sudah mengikuti MGMP, maka tidak akan tertinggal dengan yang namanya modul ajar. Sudah pasti dia orang yang pertama yang bisa menyelesaikan modul ajarnya. Mungkin dalam organisasi perbedaan pendapat kan sering sekali terjadi dan sering tidak bisa dihindari. Bisa ceritakan pengalaman yang paling menantang terkait hal tersebut dan bagaimana ikut menyikapinya? Oke, dalam organisasi itu sudah sangat wajar jika ada yang namanya perbedaan pendapat. Karena organisasi itu kan sebuah wadah, isinya itu banyak, tidak hanya satu atau dua orang saja. Nah, pengalaman yang paling menantang adalah ketika harus menentukan keputusan bersama dalam suatu program kerja yang memiliki banyak usulan yang berbeda. Yang satu bilang begini, yang satunya bilang begitu. Gimana cara kita menyikapinya gitu kan, untuk mencari titik tengah atau menarik sebuah kesimpulan. Nah, saya menyikapinya itu dengan mendengarkan semua pendapat secara terbuka, menghargai sudut pandang setiap anggota, kemudian mencari solusi yang paling sesuai dengan tujuan bersama. Karena saya percaya bahwa komunikasi itu adalah salah satu jalan terbaik untuk dapat memecahkan sebuah masalah gitu. Dilanjut untuk pengalaman
nih paling seru atau berkesan yang telah ibu rasakan selama aktif berorganisasi dari mulai SMA mungkin sampai sekarang? Oke, pengalaman yang paling berkesan, karena katanya pengalaman itu adalah ilmu yang paling bermakna ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan adalah ketika mengikuti kegiatan pelatihan, studi banding, atau kegiatan kebersamaan yang melibatkan banyak anggota organisasi. Karena dengan begitu, selain mendapatkan ilmu baru, saya juga dapat mempererat hubungan dengan rekan-rekan sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang kuat. Itulah senangnya kalau kita berorganisasi gitu. Menurut ibu nih, seberapa penting berorganisasi bagi seorang guru? Apakah hal tersebut menjadi nilai tambah dalam menjalankan profesi tersebut? Oke, baik. Kalau menurut saya, penting atau tidak organisasi itu tergantung guru sendiri ya. Tapi kalau menurut saya, pengalaman berorganisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena organisasi itu menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi profesional, memperluas jaringan, serta melatih berbagai keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai seorang pendidik. Pengalaman organisasi itu juga menjadi nilai tambah karena membantu guru menjadi lebih adaptif, inovatif, komunikatif. Terus lanjut, menurut ibu nih, selama aktif berorganisasi, apakah itu akan mengganggu fokus dalam belajar, prestasi akademik, dan bagaimana pendapat ibu mengenai hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadi? Oke, saya berpendapat bahwa aktif berorganisasi itu tidak akan mengganggu yang namanya prestasi akademik ya. Prestasi akademik apabila seorang mampu mengelola waktu dengan baik. Yang pertama itu apa sih? Manajemen waktu gitu ya. Justru dengan adanya organisasi ini dapat melatih kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan mengatur prioritas. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu dalam mengembangkan diri dan tidak melambat pencapaian akademik itu sendiri. Intinya begini, karena katanya waktu itu adalah pedang. Nah, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, ya kita yang akan terbunuh oleh waktu tersebut. Jadi untuk pelajaran apa yang paling berharga dalam pengalaman tersebut? Pelajaran yang paling berharga yang saya peroleh adalah bahwa keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial ya, tidak bisa yang namanya hidup sendiri, pasti selalu membutuhkan orang lain. Untuk pertanyaan terakhir, sebagai penutupnya, banyak mahasiswa yang sebenarnya tertarik untuk berorganisasi seperti saya sendiri, tetapi merasa malu, kurang percaya diri, atau bahkan malas untuk memulai. Apa saran dan pesan dari ibu agar mereka berani mengambil langkah pertama dan lebih aktif mengembangkan diri melalui organisasi? Oke, baik. Mahasiswa organisasi ya. Jadi pengalaman saya menjadi mahasiswa, saya ini adalah salah satu aktivis dulu saat jadi mahasiswa. Karena pesannya begini, jadilah mahasiswa itu jangan seperti kupu-kupu yang hanya datang dan pulang. Ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang masih merasa malu, kemudian kurang percaya diri atau ragu untuk berorganisasi, saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang itu memiliki proses belajar yang berbeda. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena organisasi adalah tempat yang baik untuk mengembangkan potensi diri. Tidak perlu langsung menjadi seorang pemimpin, cukup saja menjadi anggota yang aktif. Dari situ kepercayaan diri akan tumbuh sering pengalaman yang diperoleh. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya masa mahasiswa untuk memperkaya pengalaman. Kenapa? Karena dengan memperkaya pengalaman, memperluas relasi dan melatih keterampilan yang mungkin
tidak didapatkan sepenuhnya di dalam kelas, itu berani keluar dari zona nyaman adalah langkah awal menuju sebuah pengembangan diri yang lebih baik gitu. Terima kasih Bu atas waktunya dan informasi, berbagai macam informasi mengenai organisasi dan motivasi sasarannya. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat. Jangan lupa ikuti kegiatan kuliah kalian dengan berorganisasi. Organisasi itu happy. Oke, Baik teman-teman, mungkin sekian sesi wawancara yang saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. bye. Jangan lupa di skip ya, Mbak. Iya.